Selamat sore, saudara yang kasih Tuhan. Lagi-lagi saya ada di sebuah, sebutannya sih garden ya, park. Bukan park, taman. Ya, taman yang besar, yang luas, dan menariknya taman ini ada di lantai 5 sebuah bangunan yang besar dan ada di tengah kompleks bandara. Jadi memang luar biasa. Di tengah keterbatasan sumber daya, keterbatasan tanah, dengan bantuan teknologi, bantuan ilmu pengetahuan, manusia bisa membuat tempat yang biasanya kita hanya jumpai di alam terbuka, di hutan ya. Karena tidak ada lokasi lain, dibangunlah park taman yang seperti hutan ini di sini. Luar biasa. Mengapa begitu? Karena memang secanggih-canggihnya hidup kita, sebagaimanapun kita hidup di kota yang ultra modern dengan bangunan-bangunan beton canggih dengan segala macam teknologi, manusia sadar dia masih membutuhkan alam, sehingga akhirnya di tengah hiruk-pikuk ya, peralatan canggih, pesawat terbang, komputer, bangunan teknologi tinggi, didirikanlah taman ini ya. Taman yang buatan manusia, tetapi juga taman yang membuat manusia bisa tetap punya sentuhan dengan alam. Dan memang luar biasa kalau kita ingat, salah satu hal yang Tuhan ciptakan menurut kisah penciptaan di awal-awal adalah sebuah taman. Taman yang kalau kita baca dalam kitab Kejadian disebut sebagai Taman Eden. Taman di mana kehidupan bertumbuh, kehidupan berkembang, dan manusia diletakkan di situ untuk mengusahakannya. Mengusahakannya dalam artian menjadi seorang steward ya, pengasuh, penata layan, bahasa yang lebih teknikalnya. Orang yang mengelola dengan baik sehingga semua kehidupan di situ bisa berkembang, berlangsung, bertumbuh dengan baik. Cuman sayangnya kita tahu dalam kelanjutan kisahnya, manusia yang harus menjadi penata layan justru kemudian hanya mau mengejar kepentingannya sendiri. Itulah awal mula manusia jatuh dalam dosa kalau menurut kisah penciptaan. Ketika manusia mengejar ambisinya, keinginannya sendiri, dan melupakan tugas dan kehormatan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tempat ini mengingatkan kita bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi steward untuk alam ciptaan ini. Bahwa alam yang Tuhan ciptakan ini bukan melulu harus kita eksploitasi sebesar-besarnya buat kepentingan, bahkan kadang-kadang bukan cuma kepentingan ya, keuntungan, profit belaka. Kita lupa memeliharanya, kita lupa menjaga kelestariannya. Kita mengira ini adalah pemberian Tuhan buat kita. Padahal banyak orang mengatakan, orang bijak mengatakan, alam bumi yang kita tinggali ini bukan warisan, tetapi pinjaman dari anak cucu kita. Nah, karena itu kita diingatkan, kalau kita ada di Indonesia yang punya alam begitu indah, begitu luar biasa, ya mungkin tidak perlu repot-repot membentuk atau membangun taman buatan seperti ini. Jangan sia-siakan saudara. Kita bisa menjaganya sebaik-baiknya, supaya masih bisa dinikmati oleh banyak orang, supaya kehidupan bisa bertumbuh, bukan cuma kehidupan manusia tetapi juga makhluk-makhluk hidup lainnya, supaya peran yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai penjaga, pemelihara bumi dan segala ciptaannya dapat tetap kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kiranya kita semua dimampukan Tuhan menjadi steward, penata layan alam ciptaan ini dimanapun Tuhan tempatkan kita, mulai dari lingkungan rumah, lingkungan tempat tinggal kita, bahkan seluruh tanah, air, udara yang kita tinggali di Indonesia, bahkan juga tentunya akan berdampak ke seluruh alam ciptaan lainnya. Selamat sore, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala ciptaan-Mu, khususnya alam semesta yang telah Engkau anugerahkan bagi kami untuk boleh menjadi bagian di dalamnya.
alam ciptaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami jaga, kami kelola, kami pelihara dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kehidupan seluruh ciptaan dan bukan untuk kepentingan kami sendiri. Karena itu ajar kami untuk tidak mengeksploitasi alam sebesar-besarnya hanya untuk kepentingan kami sendiri, apalagi kepentingan yang sempit, yang sesaat, yang hanya mengejar keuntungan finansial. Tapi biarlah kami ingat bahwa alam ini adalah titipan bagi kami yang harus kami jaga, pelihara untuk generasi-generasi sesudah kami, untuk ciptaan lainnya juga, baik itu binatang, tanaman, segala macam makhluk hidup lainnya, bahkan juga benda-benda atau bagian-bagian dari alam yang lainnya. Kami percaya Tuhan akan mampukan kami menjadi para penata layan alam ciptaan ini. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami bersama di bumi Indonesia ini. Kami bersyukur untuk masa-masa liburan yang sudah berakhir. Kami bersyukur untuk keadaan yang baik, yang aman yang boleh terjadi selama ini. Biarlah suasana yang baik ini boleh terus terjaga, sehingga kehidupan bersama kami di Indonesia ini boleh berlangsung dengan baik juga. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, untuk jemaat kami yang akan kembali mulai mengadakan berbagai macam pelayanannya. Beri hikmat pada mereka-mereka yang akan melayani. Beri juga sukacita kepada setiap orang yang terlibat, sehingga pelayanan ini boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga dengan setiap pergumulan mereka, ekonomi, relasi, kesehatan. Berikan kekuatan, berikan hikmat, kesabaran untuk menjalani semuanya. Kami mau berdoa secara khusus untuk saudara kami yang dalam berbagai keadaan fisik, yang tengah dirawat karena sakit, dalam pemulihan, yang sedang mempertimbangkan untuk menjalani perawatan. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka dan Tuhan juga menyertai keluarga yang mendampingi mereka. Kami berdoa untuk Ibu Linawati Budiman, untuk Ibu Damayanti, Ibu Dewi Kumalasari, untuk anak Angela Alexandra, untuk Ibu Lisa Andoko. Tuhan yang berkati mereka, beri pemulihan, beri kekuatan, beri juga iman yang boleh terus bersandar kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang tengah dalam masa duka karena anggota keluarga mereka kembali kepadamu. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Ibu Ratna Setiawati dan keluarga almarhum Ibu Laniawati. Tuhan yang berikan kepada setiap keluarga penghiburan, kekuatan dari Tuhan, sehingga masa-masa duka boleh dilewati dengan tetap mengarahkan hati dan pengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk segala rangkaian kegiatan Pekan Doa Para Pentakosta yang akan dimulai setelah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan kami adakan bersama dengan GKI Kelapa Cengkir dan GKI Agape. Biarlah seluruh rangkaian acara itu, ibadah itu boleh menjadi berkat bagi kami. Kami serahkan doa kami ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.